Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Adrian Dika Danon, NPM 230650711. Saya akan menjelaskan CS9, yaitu praktikum pemrograman berorientasi objek ini, yaitu combat system. Untuk bagian pertama, kita terdapat weapon shooting. Jadi pada bagian ini kita mengimplementasikan pengambilan senjata buat player. Tapi senjata kan belum ada peluru, jadi sekarang kita bisa tambahkan peluru agar player dapat menembakkan bulletnya. Nah, untuk pertama kita membuat bullet game object yang mana terdapat pada di bullet sini di sebentar, empty game object dengan nama bullet. Nama bullet ini itu ada kalau nggak salah di prefab weapon, folder prefab weapon. Terus bulletnya memiliki komponen-komponen seperti tidak terpengaruh gravity yang mana saya lupa menambahkan rigid body. Gravity scale kita setkan 0. Lalu terdapat bertabrakan dengan objek lain, yaitu box collider, memiliki sprite renderer, dan memiliki animasinya. Untuk animasinya itu rutenya adalah atau direktorinya adalah sprite enemies ini weapon sprite project sprite. Nah, yang satu ini. Lalu kita membuat script bullet class bullet dan masukkannya ke dalam objek bullet, sehingga dalam bullet ini kita mengimplementasikan scriptnya yaitu bullet PCS. Lalu untuk kita menjadikan game object bullet menjadi prefab di dalam folder prefab satu weapon. Jadi tadi kita buat dari hierarchy lalu kita drop di prefab weapon. Untuk implementasi script bulletnya kita ada mekanisme dari bullet. Nah, objek bullet ini bakal dimunculkan oleh objek weapon, lalu ketika sudah dimunculkan maka bullet akan melaju dengan memanfaatkan velocity. Jadi pada script tersebut kita akan drag and drop prefab bullet pada scene ketika editor sedang di play. Jadi ketika editor ini sedang di play, kita drag and drop bulletnya dari yang tadi ada di sini, kita drag ke folder weaponnya. Lalu untuk script bullet tersendiri kita tadi tambahkan header bullet stats dengan public float-nya bullet speed-nya 20, damage-nya 10, dan rigid body 2D. Lalu tugas kita adalah mengimplementasikan script bullet agar objek bullet dapat melakukan hal seperti di atas menggunakan field yang ada dan method built-in dari Unity. Nah, untuk itu kita gunakan untuk on trigger render 2D ini kita gunakan collider 2D tadi. Lalu itu nanti dulu. Jadi ini untuk void update ya. Void update ini bakal mengecek kalau bulletnya off screen, kita kembalikan ke poolnya. Jadi kalau screen positionnya melewati kamera main world to viewpoint, ini sama dengan kalau screen position.x kurang dari 0 atau screen position x lebih dari 1 atau position y kurang dari 0 dan atau position y lebih dari 1. Jika bullet poolnya 0, maka bullet poolnya dirilis. Kalau tidak, maka bullet poolnya sama dengan masih ada, jadi kita destroy sehingga tidak ada bullet pool yang masih stuck di luar screen-nya. Lalu on disable ya, kita akan mereset velocity ketika bulletnya sudah deactivated. Jadi buat rigid body velocity kita jadikan 0. Oke, selanjutnya kita implementasi weapon shooting. Pada bagian ini kita membuat weapon yang sudah dibuat dengan menembakkan peluru. Jadi pada prefab weapon ini kita tambahkan bullet satu tadi, kita masukkan ke dalam sini. Karena ini merupakan preset, maka bulletnya dapat dinonaktifkan. Dan juga properti-propertinya bisa diatur sehingga kecepatan dari bullet menggunakan preset bullet tersebut. Pada sini kita standarnya adalah 20 dan damage-nya adalah 10. Lalu kita membuat empty game object bullet spawn point. Setelah melakukan kedua hal tersebut, prefab weapon seperti ini tampilannya. Lalu kita membuka class weapon dan kita tambahkan field tersebut. Field yang telah diberikan yaitu
Headernya ada weapon stats, terus ada header bullets, lalu ada header bullet pool, kemudian juga ada private read only buat bull collection check, default capacity, max size, roll timer, sama transformnya parent transfer. Ini yang parent transfer tuh yang bawaan dari script ini. Sekarang kita mengimplementasikan mekanisme permunculan spawning bullet dengan menggunakan pattern object pooling, yang mana bisa kita implementasikan menggunakan unityengine.pool sebagai library-nya. Lalu kita tambahkan untuk object pool ini pada private object pool bulletnya ini tadi. Object pool itu sama dengan new object pool bullet, yang mana list baru, maka kita create bullet, maka kita ambil bulletnya dari pool, lalu kita return bullet ke poolnya, yang mana kita kembalikan, dan kita on destroy bulletnya untuk menghancurkan bulletnya. Setelah itu kita mengimplementasikan sistem menembakkan bullet sesuai dengan waktu interval yang sudah ditentukan dengan menggunakan timer. Interval yang diatur adalah 3 detik, maka weapon akan menembak bullet 3 detik sekali. Di mana itu bisa kita dapatkan pada 3F ini, shoot interval in seconds-nya. Jadi untuk void update, shoot timer tambah sama dengan time to delta time. Jika timernya sudah melewati shooting interval, kalau shoot timernya sudah lebih dari sama dengan shoot interval in seconds, shoot kita jalankan kembali. Dimana fungsi shoot ini yaitu bullet sama dengan kita ambil dari object pool-nya, lalu bullet transform position sama dengan bullet spawn point position-nya. Position-nya itu dari spaceship kita sendiri. Lalu kita activate bulletnya, di mana bulletnya game object-nya kita set active true. Kalau untuk metode untuk membuat bullet baru, jika nggak ada di pool ya, maka kita buat private bullet, create bulletnya. Nah, untuk membuat bulletnya, new bulletnya kita instansiasikan dari private bullet. Nah, new bullet ini kita set pool sebagai object pool, di mana object pool ini sebagai array tempat kita menyimpan new bullet tadi, dan kita return new bulletnya. Lalu untuk on take bullet from bullet, di mana kita ambil bullet dari pool ya, bullet.gameObject set active kita jadikan true. Lalu untuk return bullet ke pool ya, di mana parameter ada bullet private bullet tersendiri, bullet.gameObject.set active kita jadikan false, di mana kita kembalikan bulletnya agar bulletnya kembali ke dalam pool ya. Lalu untuk on destroy bulletnya, secara simpelnya kita destroy saja game object bullet pada scene-nya. Untuk meningkatkan efisiensi, kita akan membuat agar objek bullet collide dengan objek lain ketika bullet sudah keluar layar, masukkan bullet kembali ke objek pool. Nah, ini tadi semua implementasi agar bulletnya sudah keluar layar pada objek pool kita kembalikan ke dalam bullet tersendiri. Dan ini bagian akhir public transform, parent transformnya itu untuk weaponnya. Oke, di sini juga tadi kita menggunakan iObject pool, bullet, dan bullet pool ya, dimana kita rigid body velocity ya, kita transform light dikali bullet speed. Lalu untuk public void set pool ya, kita instansiasikan sebuah pool baru untuk bullet pool, dimana untuk void on trigger enter 2D, dimana pada script ini jika bulletnya mengenai collider 2D-nya mengenai sesuatu, kalau bullet pool tidak sama nol, maka kita tetap rilis. Tetapi kalau iya, kita distribute ke game object. Game object ini adalah bulletnya tersendiri, di mana script ini di-childkan kepada parentnya itu game object bullet. Lalu untuk update-nya, ini tadi kalau bulletnya keluar dari layar, maka secara otomatis bulletnya akan di-destroy. Lalu untuk kondisi bullet tadi, velocity kita jadikan 0. Oke, untuk bagian saya baru sampai sini saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.